Yesus datang untuk menebus kita dari dosa. Kenapa dia masih harus menjadi perantara di bait suci sorga? Apakah kematiannya belum cukup untuk menyelamatkan kita, Pak Pendeta? Terima kasih. Apakah kematian Yesus tidak cukup untuk menyelamatkan kita? Dan dia masih terus melayani sebagai imam besar. Ada beberapa ayat dalam kitab Ibrani yang mengatakan ia melayani sebagai imam besar. Dengan demikian, pelayanan Yesus itu telah diilustrasikan jauh sebelumnya dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam sistem bait suci, di mana ada korban, lalu kemudian ada imam, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh seorang berdosa, bila mana ia melakukan dosa, maka ia datang membawa seekor domba, dia akan menyembelih domba itu, lalu darahnya akan ditampung, lalu dibawa oleh imam, lalu kemudian dipercikan di dalam bait suci. Lalu apa yang terjadi pada hari Grafirat atau hari pendamaian yang dilakukan setahun sekali, di mana imam besarlah yang akan berfungsi pada saat itu untuk membawa korban sebagai tanda pengantaraan untuk pengampunan bagi orang-orang Israel. Pembersihan bait suci itu dari dosa-dosa yang selama ini telah ditransfer ke dalam bait suci itu. Dibersihkan secara ritual pada saat itu. Jadi pada waktu pelayanan Tuhan Yesus itu digambarkan dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Ibrani, maka disebutkan juga di sana tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Coba kita baca beberapa ayat dalam kitab Ibrani. Kita buka kitab Ibrani. Kita akan baca di dalam pasal yang ke-9, ayat yang ke-12. Ibrani 9 ayat yang ke-12. Ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Terima kasih. Jadi di sini digambarkan Yesus sebagai pengantara perjanjian baru itu tidak membawa darah anak lembu atau darah domba jantan, tetapi membawa darahnya sendiri. Di dalam sistem korban yang ada di dalam Perjanjian Lama yang banyak diterangkan dalam kitab Imamat, maka pengampunan itu atau penyelesaian dosa itu tidak tuntas pada saat yang penting sudah ada korban. Tidak tuntas di sana. Ya. Kalau tuntas itu di sana, maka tidak perlu imam ataupun imam besar. Cukup orang berdosa datang, sembelih aja di situ, sudah ada korban ganti saya. Ya. Tetapi korban itu haruslah betul-betul efektivitasnya dan fungsinya harus diaplikasikan. Bagaimana caranya diaplikasikan? Disitulah peranan dari imam ataupun imam besar yang bertugas setahun sekali itu sebagai pengantara. Dialah yang membawa darah itu, mempersembahkan bahwa inilah hidup yang telah dikorbankan menggantikan orang yang telah berdosa itu. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai imam besar. Makanya dalam Ibrani pasal yang keempat juga, coba kita buka Ibrani pasal yang keempat. Coba kita baca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita membutuhkan Yesus setiap saat. Dalam sistem korban di Perjanjian Lama, anak domba itu melambangkan Yesus yang disembelih. Ya. Lalu kemudian imam dan imam besar itu juga melambangkan Yesus sebagai pengantara. Jadi pusat dari semua upacara yang dilakukan pada zaman Perjanjian Lama melalui bait suci ataupun melalui sistem di dalam kemah pertemuan itu, semuanya berpusat kepada Yesus. Jadi, Yesus telah melakukan tugasnya sebagai korban yang menggantikan kita. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, maka dia akan bertindak sebagai pengantara yang mengantarai kita dengan Bapa, bahwa kita mempunyai jalan keselamatan melalui pengantara kita, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Kalau tidak salah, kata pengantara ini juga disebutkan di dalam buku 1 Yohanes. Coba kita buka dalam buku 1 Yohanes. 1 Yohanes bahwa kita mempunyai pengantara, ya. 1 Yohanes pasal yang ke berapa itu? Coba kita lihat bahwa kita mempunyai seorang pengantara. Pasal yang kedua. Oke, pasal yang kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. 1 Yohanes pasal 2 ya. Mulai ayat 1, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Itu korban dalam sistem korban di Perjanjian Lama. Itu korban. Dia bukan sebagai pengantara, dia adalah korban untuk menggantikan orang yang berdosa itu. Tapi harus ada pengantara. Dan yang mengantarai sebagai pengantara antara kita dengan Allah, dia harus selalu bisa mempersembahkan korban atau darah yang menggantikan orang yang berdosa itu. Dan Yesus menurut kitab Ibrani, pasal 9, kalau tidak salah ayat yang ke-28, coba kita buka lagi. Ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, yaitu pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Jadi satu kali saja sebagai korban. Tetapi setelah itu seterusnya sampai Tuhan Yesus datang atau pada saat tertentu, di mana pada saat itu tidak ada lagi pengantaraan, maka ia akan berfungsi bukan sebagai korban, tetapi sebagai pengantara. Karena dia berkorban satu kali saja, menurut ayat ini. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan Yesus sebagai korban. Darahnya telah tercurah bagi kita, dan kita perlu dia sebagai pengantara antara kita dan Bapa, karena dia akan mempersembahkan hidupnya, darahnya. Darahku telah tertumpah untuk menebus saudara A, saudari B. Dia adalah pengantara kita. Itulah sebabnya kita perlu dia setiap saat. Dia telah membenarkan kita, dia harus menyucikan kita setiap hari, sampai pada saat kita dimuliakan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.